Yang jelas instructor course itu bukan ajang gitu ya, ajang show off di depan instructor trainer, tapi kita masih belajar. Kita masih belajar. Jadi setiap harinya kita belajar gitu. Bahkan ada yang kalau bisa secara mental kita kosongkan dulu gitu, karena kita belajar lagi. Kan umumnya kan belum tentu instructor kita dari level 1 sampai level master jadi instructor trainer kita juga gitu kan. Selalu tiap hari itu ada ilmu baru. Apalagi kalau yang instructor trainernya beda, pasti ada sesuatu yang pemahamannya nggak sama gitu sama instructor kita sebelum. Jadi betul. Mindsetnya kosongkan dulu gelas yang kita punya aja. Betul. Gali Jatnika. Oke, teman-teman biasa kenal dia dengan GJ Prok. Kawan-kawan di Bandung juga kenal dia dengan GJ Prok. Saya ajak dia ngobrol karena Bapak ini salah satu orang yang support saya waktu mau jadi instruktur freediving. Saya sempat tinggal di kos-kosannya dia cukup lama dulu di Tulamben. Saya pernah ingat sama-sama latihan di Bandung, persiapan untuk tanding kompetisi 2015. Yes, 2015 dulu. Ya, kenal dia sebenarnya historinya agak panjang ya, berawal dari saya pernah beli peralatan, beli leader fins tahun 2000 berapa itu, 2014. 2014 beli fins sama dia, dan saya pengennya barang itu datang cepat karena pengen saya pakai trip. Apapun jalannya saya harus pakai barang itu di hari Minggu, dan one day service. Iya, one day service-nya itu alhamdulillah nyampe jam 12 malam. Besok subuhnya saya harus berangkat. Sebentar subuhnya saya harus berangkat. Gila. Pins itu masih ada, saya simpan. Pertama kali bikin national record di Malaysia pakai itu. Gila, keren banget. Luar biasa. Gali Jatnika, salah satu instruktur freediving di Indonesia. Apa bahasanya? Pendiri dari salah satu freediving school juga di Indonesia, Air Apnea Freediving School. Apa kabar, Li? Lu sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gua sehat. Keluarga sehat. Alhamdulillah, Nuku sama mamanya sehat. Gue cari-cari kesibukan aja sih, ngobrol-ngobrol sama bareng kawan-kawan. Nah, Li, hitung-hitungan kan lu udah bertahun-tahun join freediving, hampir tiap minggu mungkin. Kalau mau dibilang tiap minggu, mau dibilang tiap hari juga mungkin hampir tiap hari dalam seminggu. Mungkin 1-2 hari aja lu nggak freedive. Apa sih yang membuat lu bertahan di dunia freediving sampai sekarang ini? Terlepas dari masalah itu pekerjaan ya, lu harus aktif kerja supaya berpenghasilan apapun itu. Pada dasarnya sih gue senang olahraga, walaupun kelihatan badan nggak atletis amat, tapi seenggaknya gue suka kegiatan gitu lah, kegiatan fisik. Karena sebelum freedive tuh ya beres lulus kuliah kan, main futsal, ngelanjutin dari zaman-zaman kuliah gitu. Terus ketemu freedive, ya udah kayak pindah cabang. Jadi seenggaknya ada kegiatan, kalau nggak setiap hari pun setiap minggu gitu, weekend sama teman-teman ada kegiatan. Dan yang bikin gue masih di freedive ya gue anggaplah itu sebagai hobi gitu kan. Hobi itu nggak mungkin kita yang nggak suka, terlepas menghasilkan atau enggak. Hobi itu pasti yang kita suka. Kalau kita nggak suka, pasti kita nggak akan ngejalanin kegiatan tersebut, apapun kegiatannya ya. Ya sekarang kita lagi ngomong diving, ya di luar ngajar, gue juga suka. Lu pernah bosan nggak, Li? Pernah bosan pengen, gue cari olahraga lain deh. Bosan sih, so far sesekali, itu sangat jarang. Ya sisanya ya cari kegiatan lain gitu. Tapi lu pernah juga rasa kayak jenuh gitu, gue enek banget nih ke kolam, gue enek banget nih ke laut, gue cari yang lain dulu, dan akhirnya lu balik lagi ke freediving. Nah ini loh yang gue pengen cari tahu gitu, lu kenapa bisa akhirnya balik lagi ke freediving? Apakah nggak ada aktivitas lain di luar sana yang akhirnya bikin lu pindah dari freediving ini? Belum nemu atau memang lu udah bilang kayaknya nggak ada deh yang seperti freediving ini?
Oh, pasti ada kemungkinan kayak gitu, pasti kegiatan-kegiatan lain yang keren-keren gitu kan, olahraga lain atau aktivitas apapun yang keren pasti banyak kan di dunia ini. Tapi kalau gue sih contoh kasusnya palingan karena gue tinggal di Bandung, nggak ada laut di sini, jauh ke Bandung, jauh ke laut gitu. Palingan bosennya kayak bosen latihan di kolam kayak gitu, atau nggak pengen melepasin stres dari ngajar segala macam sama murid, paling gue lari ke laut latihan beberapa hari, udah gitu kan refresh lagi, gue rasa yang dulu gue pernah ada itu balik lagi, jadi semangat lagi. Hanya gitu aja sih. Palingan buat nyiasatinnya, palingan gue nambah kegiatan lain. Contohnya sekarang ya gue lagi seneng lari. Kan lari kan murah juga, bisa dilakukan di mana aja gitu kan, di mana kita tinggal ya lari. Itu gitu aja sih. Nah, kalau kita ngomong soal freediving nih, Li, dari awal lu berkarir di dunia freediving ya, bukan berkarir sebagai instruktur, enggak. Start awal lu kenal freediving dan mencoba untuk freediving sampai di zaman sekarang ini, total mungkin udah berapa tahun, Li? Lebih dari 7 tahunan, 8 tahunan. Pokoknya gue kenal pertama kali yang namanya freediving itu 2011. Buset, gila, 10 tahun. Ya, itu dari ya biasa snorkelingan. Terus lihat guide-nya turun-turun, jago. Pulang ke rumah cari tahu apa itu kegiatannya tuh kan. Taunya freediving. Dari situ gue pikiran pengen gitu kan. Sangat pengen banget. Nah, waktu itu ya masih nganggur, kerjaannya futsal kayak gitu. Udah gitu nemu kegiatan baru kan. Nah, 2013 baru ketemu ada komunitas di Bandung. Menurut lu apa yang berbeda dari tahun 2013 dan tahun sekarang ini dari perkembangan dunia komunitas atau freediving secara umum? Dari sudut pandang lu aja. Sudut pandang gue ya, mau scope lokal atau global pun, gue lihat masih sama. Samanya dalam artian selalu naik. Selalu naik. Jadi, selalu banyak peminat baru, terus ya yang mundur juga ada, tapi lebih banyak lagi yang baru. Kalau kita lihat sekarang kan sosial media sebagai kayak kebutuhan primer gitu. Jadi yang kita lihat, ada sekolah ini banyak murid baru, sekolah ini seperti itulah. Dan secara global ya kalau kita lihat di akun-akun sosmed sekolah freediving di luar dimanapun itu sama, selalu aja peminatnya banyak. Jadi gua rasa perkembangan freediving di lokal atau di global pun masih naik ya. Naik. Begitupun dengan komunitas. Ya, seiring dengan banyaknya peminat, pasti kan ingin punya kawan buat latihan bareng gitu. Tapi kayak kota-kota yang jauh dari laut, contohnya di Bandung itu jauh dari laut, ya satu-satunya cara kan saling menguatkan, ya entah itu latihan atau silaturahmi sesama peminat. Bergabung di kolam setiap akhir pekan. Itu yang gue lakuin dari 2013-2014. Yes. Yang gue mau tanyain nih sebenarnya berhubung sama freediving schoolmu ini, apa sih arti dari si air? Air. Bacanya air. Oh, bacanya air. Nah, itu kan gue banyak air apnea freediving school. Oke, singkatnya air apnea aja ya. Apnea semua orang udah tahu ya. Ya, air apnea. Air ini diambil dari bahasa Indonesia, bukan dari yang bahasa Inggrisnya. Tapi filosofinya dua arti karena hurufnya sama, hanya pengucapannya aja yang berbeda. Dan arti dari dua kata tersebut yang dari Indonesia sama Inggris pun itu dua elemen dasar untuk kita freediving. Yang pertama air ya water, dan air yaitu udara. Kita untuk freedive kita butuh udara dan air untuk kita turun. Jadi ya filosofinya basic sih dua elemen dasar yang kita pakai untuk freedive. Iya. Jadi kalau ada yang melafalkan dia dengan air juga boleh, dengan air juga boleh. Iya. Jadi kalau orang tua kan menarik. Dan start awal tahun berapa lu start buat si air apnea Bandung itu? Air apnea itu seperti yang lo tahu, tadi udah jelasin sedikit di depan. Awalnya itu toko itu 2014. Ya, betul. Ya, itu ya kalau teman-teman yang udah nonton yang wawancara sama Michael Domenico, jadi gua sama Mike itu awalnya nggak kenal, tahun akhir 2013 awal 2014 itu, cuman gua bikin toko, dia bikin toko. Gue lihat di Facebook, ada toko lain nih, saingan. Dengan brand yang sama ya? Dengan brand yang sama, bikin. Waduh, akhirnya kita saling komunikasi, akhirnya ya kenal gitu. Udah sampai sekarang berteman.
Iya, gue ingat memang dulu ada namanya salah satu free diving shop lah ya yang dijual Ya dulu shop Leader Fins salah satunya Leader Fins dulu. Banyakan Leader Fins ya dulu ya. Dulu tuh cuma Leader Fins doang. Tapi kayak wetsuit kayak Orca dulu kan gue ingat zaman-zamannya lu pakai Varil. Ya, lu sempat foto-foto di kolam itu kan. Itu tuh belinya kita dari eBay palingan skins. Tapi bukan kayak bukan resmi. Kalau yang Leader Fins kan kita ngajuin sebagai distributor. Kemudian masih berlanjut sama yang kita pernah omongin di Makassar kemarin, si Gali sempat galau ya memilih untuk ini gue punya fokus fotografi juga, ya gue pengen jalanin, gue pengen ngajar juga. Nah akhirnya gue lihat bikinlah dia 2 Imaji Air sebagai salah satu wadah lu untuk mengekspresikan bakat lu di dunia foto dan videografi lah. Jadi dapat kerjaan yang komersil itu juga sangat-sangat jarang. Seenggaknya selama gue punya waktu kosong, gue bisa ekspresikan jatuhnya yang ngetrip, bawa kamera cepat-cepat semaunya gue, terus tapi Imaji Air itu memang lu open buat istilahnya tempat kerja juga, komersil juga berarti. Iya. Sudah ada beberapa job. Udah ada beberapa sih ya, job kecil-kecilan, tapi nggak apa-apa, gue nggak ngeluh gimana. Seenggaknya pelajaran juga, gue juga belum pernah di industri produksi seperti kayak gitu kan. Jadi kecil gue ambil, syukur alhamdulillah kalau ada gitu kan. Sekarang di Bandung juga kemarin ada yang nanyain, tapi ya gue senang gitu, ada yang datang tertarik gitu, tapi walaupun belum deal, seenggaknya ada aja dulu gitu kan. Gila. Oh ya, by the way, Imaji Air itu dari 2015. Dulu pertamanya itu 2015. Pertama itu seminggu sebelum gue pindah ke Bali, ke apnea Bali. Jadi zaman kita bertemu di Bali itu Imaji Air udah ada. Udah, karena 2015 itu sebelum gue pindah ke Bali. Jadi awalnya itu ngerjain sama Fahril juga, sama teman satu lagi, ngerjain video buat prewed temen di Pulau Sangiang, Banten. Kawan-kawan di Jawa, Jakarta pasti ya tahu lah. Ya sengaja kita dibayarin aja gitu kan, modal GoPro. Gua sama Fahril sama si Bang Sef satu lagi yang mainan, yang megang di air gitu kan. Ini modal GoPro doang. Dan situ gua baru kecetus nama, ya seru juga sih. Ya kan gua pertama senang freediving, gua ingin mengeksplor gitu kan video, foto. Akhirnya malam-malamnya kecetus juga tuh. Kita pakai nama air sama Imaji. Tapi skill lu memang keren sih, maksudnya gue tahu skill lu keren. Ya, gue punya banyak footage juga bareng lu yang gue masih sampai sekarang masih salut lah, masih keren dengan zaman dulu lu cuma modal GoPro dan wah gila. Yang penting konsisten aja sampai sekarang memilih karir sebagai seorang freediving instructor, dan ya kalau ada proyekan underwater videografi, fotografi juga tetap sikat. Nah, ngomong-ngomong soal freediving lagi, Li. Sekarang status lu adalah seorang instruktur freediving di Indonesia. Lu ngajar apnea total juga, kemudian lu juga ngajar AIDA freediving juga. Nah, menurut lu ini sebenarnya sebelum kita bahas soal freediving secara umum, menurut lu seorang arti freedive instructor ini apa sih, Li? Menurut lu, menurut opini lu, pandangan lu? Instruktur, ya mungkin orang yang bisa mengarahkan dengan baik, membimbing. Simple sih itu aja. Apakah ada yang berbeda dengan akhirnya merubah pribadi lu sebagai seorang Gali Jatnika, atau lu malah under pressure dengan beban instruktur itu? Atau lu enjoy aja? Gua ya nggak tahu ya, karena mungkin tiap orang kan punya sifatnya masing-masing, dan itu yang bakal tercermin di cara dia ngajar. Seperti itu. Jadi gua rasa sih gua pas di luar itu dan di saat sedang ngajar, ya gue ngerasanya jadi diri sendiri aja. Nggak tahu kalau dari pandangan orang lain gitu ya.
Tapi lu rasa bahwa lu rasa kayaknya ada yang berubah gitu, dan kayaknya gue harus jadi diri gue sendiri, gue jangan sampai terbawa arus gitu. Maksudnya Ya, otomatis kan gini loh, kita sebagai free dive instructor, gue nggak tahu kalau lu, pasti ada 1-2 orang yang bakal menjadikan kita sebagai panutannya dia lah, maksudnya tujuannya dia lah, dan kalau kita buat salah dia bakal contohin, kalau kita buat benar ya dia contohin. Apakah itu berpengaruh sama kehidupan lu secara pribadi nggak? Kalau di air gue harus jaga itu, ya kan. Tapi di luar ya kita juga gue hargai kehidupan masing-masing, misalkan contohnya murid gue atau siapapun itu, ya gue juga jadi diri sendiri aja. Tapi kalau lingkupnya lagi ngajar, udah gue harus sebaik mungkin jadi contoh, jadi pembimbing yang baik gitu kan. Enggak, ya memang guru, tapi ya gue pakai cara gue sendiri, gimana caranya yang kita ingin sampaikan itu sesuai dengan tujuan silabus, kayak gitu kan, tujuannya sama-sama baik gitu. Tapi kadang-kadang ada yang susah, jadi kita harus cari cara sendiri buat masuk ke si A, ke si B, ke si C, seperti itu. Nah, tanpa banyak merubah juga gitu sendiri. Ya, perbedaan waktu lu ngajar di apnea Bali dengan lu independen sekarang, yang paling signifikan lah, maksudnya bukan dari jumlah tamu ya. Kalau dulu di apnea Bali kan lu mungkin nggak bisa istirahat ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak waktu, tapi dari sisi confident mungkin atau dari sisi yang lain ada yang berbeda nggak dulu dengan yang sekarang? Kalau kayak kepercayaan diri sih, zaman-zaman di apnea Bali sama kan gue pernah juga di Sabang, karena 90 kalau di apnea Bali lah 95% orang luar gitu kan, 5%-nya kan sangat jarang gitu orang kita. Kita situ itu setiap ngajarnya itu sebagai satu bentuk pengajaran buat gue diri sendiri juga, gitu kan, karena kita ketemu orang dengan background dari negara mana beda-beda, terus skillnya juga beda-beda, jadi di situ gue belajar banyak banget gitu. Semakin sering ngajar udah jelas kita bakal semakin sering semakin lebih percaya diri juga gitu. Nah pas ke Bandung gampang dong, karena ngajarnya pun ya pakai bahasa Indonesia gitu. Gue pun ya seenggaknya udah tahu watak orang Bandung atau orang Indonesia seperti itu kan, jadi lebih enak secara ngajar. Gila ya lu kan kita bisa mengekspresikan gitu. Lu magang dan kemudian start mengajar di apnea Bali itu total berapa lama, Li? Sampai akhirnya lu kontrak berapa lama? 2015 itu pindah, begitu pindah besoknya kan, sebelumnya gue udah interview juga gitu, udah ketemu sama Julia sebagai si bos apnea Bali. Itu pindah ya besoknya langsung magang. Gila, berarti dari beberapa hari lah, 2015 bulan Juni, tengah tahun, tepat lah 6 bulan. 3 tahun. Jadi semester kedua 2015 itu gue magang di apnea Bali. Itu udah sekalian kerja juga gitu. Sekalian lanjut advance master instructor course. Total 3 tahun lah kurang lebih ya. Buat 3 tahun kurang sih. 2017 akhir gue cabut. Lih, kalau misalnya ada orang yang pengen jadi instruktur freediving, mengikuti jejak lu nih sebagai seorang instruktur, kira-kira ada tips nggak yang harus mereka persiapkan secara keseluruhan lah, secara mental atau persiapan secara pengetahuan dan lain-lain, terlepas dari bahwa instruktur course itu adalah salah satu modal awal dia sebagai modal dia untuk transfer pengetahuannya nanti. Tapi terlepas dari itulah, kira-kira lu ada yang mau disampaikan nggak, tips? Ya, yang jelas instructor course itu bukan ajang gitu ya, ajang show off di depan instructor trainer, tapi kita masih belajar. Kita masih belajar. Jadi setiap harinya kita belajar gitu. Bahkan kalau bisa secara mental kita kosongkan dulu gitu, karena kita belajar lagi. Kan umumnya kan belum tentu instructor kita dari level 1 sampai level master jadi instructor trainer kita juga gitu kan. Selalu tiap hari itu ada ilmu baru, apalagi kalau yang instructor trainernya beda, pasti ada sesuatu yang
pemahamannya nggak sama gitu sama instruktur kita sebelum. Jadi betul. mindsetnya kosongkan dulu gelas yang kita punya aja. Betul. Terima aja, ikutin. Paling kalau mau diskusi sama itu mengenai suatu pemahaman ya silahkan. Tapi intinya kita masih belajar di situ. Ya terlepas skill secara teknik kita harus sudah bisa gitu kan, karena sebagai satu syarat. Ya. Lalu juga banyakin juga jam diving, bukan jam terbang ya. Banyakin jam nyelam juga, sering-sering gitu kan. Kalau kalian tempat tinggal dekat laut, ya sering-sering lah latihan di laut gitu kan. Kalau lama gampang. Nah, yang jauh dari laut ya atur waktu sama kawan-kawan kalian buat nge-trip, tapi dengan kondisi yang aman. Terus semuanya juga tahu standar keamanan, standar penyelaman yang safety seperti apa. Nah, intinya itu sih. Yang jelas banyakin aja dulu kayak pengalaman di dunia diving gitu. Entah itu ngajar, nge-assist, siapa kayak nemenin instruktur lain gitu kan, hanya ikut latihan bareng atau enggak nawarin diri aja misalkan bantu, dengan catatan levelnya udah master ya. Jadi dengan seperti itu kita juga kan menambah pengalaman. Iya, lihat gitu. Murid itu nggak hanya satu jenis ya, macam-macam gitu. Karena kan kita free diving itu kita kayak membantu individu yang datang untuk kita itu untuk mengeksplor kemampuan dirinya. Jadi standar setiap siswa itu kan sangat beda-beda. Iya, nggak bisa disamain. Ekspektasinya mereka juga berbeda-beda. Beda. Tujuannya pun mereka beda-beda. Pertanyaan pertama gue, lu lebih milih Tulamben atau Bandung? Bandung. Susah. Ya, jauh. Bandung. Teman, Bandung ya. Kemudian lu lebih suka constant weight, B-fins atau free immersion? B-fins, constant weight. Ya, gue udah tahu karena salah satu histori lu ya. Lu lihat orang free diving B-fins ya. Ya, betul. Martin Stefanik, salah satu idola lu. Fotografi or teaching? Teaching free diving. Teaching. Kalau teaching free diving atau menjadi seorang atlet, lu lebih pilih mana? Teaching lah ya, gue tahu banget dulu. Deep diving or recreational? Ini juga dua-duanya gue demen ya, 50-50 sih, kayak Bandung Tulamben tadi bingung. Come on. Deep diving. Ya. Itu aja sih. Ya, gue tapi harus cari waktu lagi buat latihan, buat bisa deep diving lagi. Ya. But we are talking about responsibility. Lu punya responsibility juga sama beberapa murid-murid lu. Harus cari waktu kalau pengen ngejar target kita di situ. Ya, jelas. Deep diving. Oke teman-teman, kurang lebih begitu pembicaraan gue, ngobrol bareng gue sama salah satu free instructor di Indonesia. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian petik ya, karena apapun itu, kalau kita bertanya soal tingkat kesuksesan atau membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain, kita nggak bakal habis-habisnya. Intinya gue sama si Gali Jatnika atau GJ Pro ini berteman udah sangat lama. Kita dari nol belajar free diving sama-sama, dan akhirnya sampai sekarang komunikasi pun ya kalau mau dibilang tidak tiap hari kita chat-chatan, tapi komunikasi masih tetap ada, silaturahmi masih jalan. Ambil saja yang bagus-bagus dari perbincangan kita hari ini. Kalau ada yang menurut kalian tidak sesuai, ya di skip aja. Lah ya. Pilih aja daripada gitu. Ya, kalian sudah bisa memilih juga. Intinya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen join free diving course untuk daerah Jakarta dan Bandung, kalian bisa langsung kontak Air Apnea Bandung atau klik link di deskripsi nanti. Langsung komunikasi sama instrukturnya, atur waktu, atur schedule, enjoy free diving. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke kawan-kawan kalian semua, biar kalian tahu bahwa ada Air Apnea Bandung, ada free diving school di kota Bandung. Dan jangan lupa buat subscribe channel Melanesia Free Dive. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.